mempelajari sejarah peradaban Islam. Sejarah mencatat kondisi kebesaran Islam berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana pada waktu itu dunia Islam menjadi kiblat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhar bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mu'dhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Adnan adalah putra Nabi Ismail. Inilah nasab yang disepakati sejarawan dan ulama ahli nasab. Nabi dilahirkan pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah, tahun ketika Abraha al-Ashram memerangi Makkah dan menghancurkan Ka'bah, tetapi gagal. Abraha dan pasukannya dihancurkan Allah dan dijadikan sebagai tanda kekuasaannya bagi umat manusia, sebagaimana terangkum dalam surah Al-Fil. Kelahiran Nabi menurut sebagian ulama bertepatan dengan bulan April tahun 571 Masehi. Beliau dilahirkan yatim di rumah Abu Thalib dari Bani Hashim. Ayah beliau, Abdullah bin Abdul Muttalib, meninggal dunia saat beliau baru berumur 2 bulan dalam kandungan sang ibu, Aminah binti Wahab. Dan setelah lahir disusui seseorang perempuan dari Bani Sa'ad bin Abu Bakar bernama Halimah binti Abu Su'aib Abdullah bin Al-Haris. Di saat usia 6 tahun, beliau wafatlah ibunya Aminah. Kemudian ia berpindah diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib sampai pada masa wafat kakeknya, yang mana pada saat itu beliau genap berumur 8 tahun. Dan selanjutnya pamannya yang mengurus, Abu Thalib, yang tersohor dengan karismatiknya di kalangan kaum Quraisy. Masa kecil Muhammad diisi dengan menggembalakan domba orang-orang Quraisy. Hal itu ia lakukan untuk membantu perekonomian pamannya. Meskipun niat mulianya ini pada awalnya ditentang keras oleh paman dan bibinya, namun dengan tekad dan alasan yang kuat, akhirnya Abu Thalib mengizinkan keinginan Muhammad tersebut. Di sela-sela mengembalakan hewan ternak ini, Muhammad banyak merenung dan berpikir, suatu tindakan yang tidak lazim dilakukan oleh seorang anak kecil. Namun demikian proses ini kemudian menjadikan Muhammad berbeda dengan anak-anak kecil Arab lainnya. Salah satu perbedaan itu yang kemudian dikenal luas oleh masyarakat Makkah ketika itu adalah kejujuran yang sangat menonjol pada diri Muhammad. Dikarenakan kejujuran itu kemudian dia diberi gelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Gelar ini selanjutnya sangat mendukung proses dakwah Muhammad di kemudian hari. Selain itu, pada masa kecilnya Muhammad nampak berbeda bila dibandingkan dengan anak-anak kecil lainnya karena ia memiliki sifat-sifat layaknya orang dewasa. Pada saat Muhammad diasuh oleh Abu Thalib, kondisi kehidupan pamannya itu sangat sederhana. Dengan anak yang banyak, Abu Thalib harus menambah beban hidupnya dengan mengasuh keponakannya. Tidak jarang pada saat mau makan, anak-anak Abu Thalib berebut makanan karena takut tidak kebagian. Hal yang berbeda dilakukan oleh Muhammad. Ia sama sekali tidak mau berebut makanan. Muhammad rela menunggu apa yang ia dapatkan dan mendapatkan makanan apa adanya. Melihat hal itu, istri Abu Thalib, Fatimah binti Asad, kemudian selalu menyisakan makanan untuk Muhammad sehingga setiap akan makan ia tidak perlu menunggu karena makanan telah disisakan oleh istri Abu Thalib. Hal inilah yang kemudian menyebabkan anak-anak Abu Thalib menilai ibunya lebih sayang kepada Muhammad dibandingkan kepada mereka. Mulai usia 12 tahun, beliau telah menemani pamannya berdagang ke Syam. Tetapi di tengah perjalanan bertemu dengan seorang rohib Nasrani yang bernama Bahiro.
Kemudian ia melarang Abu Thalib membiarkan Muhammad tanpa pengawalan, sebab ia melihat tanda kenabian dalam diri Muhammad, dan jika tanda itu diketahui oleh orang Yahudi, dikhawatirkan mereka akan membunuhnya. Di usia yang ke-25 tahun, beliau menikah dengan seorang janda kaya dan cantik, Khadijah. Hal ini terjadi atas ketertarikan Khadijah terhadap Muhammad yang jujur dan cakap. Di saat umur 25 itu beliau semakin giat terjun ke dunia dagang, sampai pada saat membawa dagangan dengan modal milik Khadijah binti Khuwailid ke Syam, ditemani budak Khadijah yang bernama Maisarah. Setelah pulang dari berdagang di Syam, yang setelahnya membawa Khadijah meminta pertolongan Nafisah binti Muniyah untuk menikahi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah menikah lagi hingga Khadijah wafat. Dari pernikahan inilah lahir semua anak beliau kecuali Ibrahim yang merupakan hasil pernikahannya dengan Maria Al-Qibtiyah. Ada kejadian penting, yaitu pembangunan Ka'bah dan pemutusan perkara oleh Nabi tatkala Nabi berumur 35 tahun. Suku Quraisy berencana memperbaiki bangunan Ka'bah setelah dihantam banjir hebat. Mereka merobohkan Ka'bah lalu membaginya menjadi beberapa bagian. Tiap-tiap suku di sana diberi satu bagian untuk dibangun kembali. Saat tiba waktu peletakan Hajar Aswad, mereka berselisih tentang siapa yang paling berhak meletakkannya kembali di tempat semula. Mereka hampir saja saling bunuh jika Abu Umayyah Al-Mughirah tak menawarkan satu usulan. Orang yang paling berhak meletakkannya adalah orang yang paling awal masuk ke masjid. Atas kehendak Allah, keesokan harinya ternyata orang tersebut adalah Nabi. Mereka pun setuju seraya berkata, "Kami ridho bila Al-Amin yang melakukannya." Nabi kemudian membentangkan sorbannya dan meletakkan Hajar Aswad di atasnya, lalu mengajak setiap pemimpin suku untuk turut serta memegang serta sudut sorban dan mengangkatnya bersama-sama. Setelah mereka sampai di tempat Hajar Aswad, Nabi memegangnya sendiri dan meletakkannya. Menjelang usia 40 tahun, selama 1 bulan dalam setiap tahun, Muhammad mengasingkan diri ke Gua Hira untuk merenungi alam dengan ciptaannya. Istrinya Khadijah memberi dukungan penuh terhadap keinginannya tersebut. Disediakannya makanan untuk dibawa suaminya Muhammad sebagai bekal ke Gua Hira itu. Demikianlah dilakukan Muhammad setiap tahun ketika usia 40 tahun pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi. Malaikat Jibril mendatanginya menyampaikan wahyu Allah yang pertama, surat Al-Alaq ayat 1-5. Berarti secara simbolis Muhammad telah dilantik sebagai Nabi akhir zaman. Nabi Muhammad SAW menceritakan peristiwa yang dialaminya itu kepada istrinya Khadijah. Rasulullah dibawa Khadijah menghadap seorang pendeta Nasrani yang berpengetahuan luas. Ia bernama Waraqah bin Naufal. Setelah Nabi menceritakan pengalamannya itu, Waraqah berkata, "Inilah malaikat yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada nabi-nabi sebelummu." Setelah wahyu pertama itu datang, terputuslah wahyu selama lebih kurang 2 tahun. Kemudian Jibril datang lagi untuk membawa wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Dengan turunnya wahyu kedua itu, maka berarti Nabi sudah mulai wajib menyampaikan dakwah. Misi Rasulullah sebagai pembawa wahyu dari Allah mencakup misi duniawi dan akhirawi. Artinya Rasulullah bertugas menata masyarakat dari sisi moral dan bertugas merubah kondisi masyarakat Arab ketika kala itu. Dengan kata lain, Rasulullah membawa misi doktrin teologis dan doktrin teologis politis. Doktrin teologis artinya doktrin yang menekankan moralitas dalam mempersatukan ideal moral manusia dengan ideal moral Allah tanpa melakukan perubahan sosial politik. Adapun doktrin teologis politis menekankan moralitas sekaligus berusaha melakukan perubahan sistem sosial dan politik. Dengan misi tersebut di atas, maka sosok Nabi Muhammad dikenal sebagai seorang nabi sekaligus sebagai negarawan
Ia adalah Rasul pembawa ajaran Allah sekaligus negarawan yang memimpin umatnya. Nabi Muhammad bertugas memimpin umat Islam agar sukses di dunia dan di akhirat kelak. Dikarenakan misi besarnya itu ialah menjadi sosok yang dicontoh, suri tauladan bagi umatnya. Misi Nabi Muhammad yang termaktub dalam ajaran Islam berhasil membawa bangsa Arab yang sebelumnya barbar dan tidak dikenal oleh bangsa lainnya menjadi bangsa yang maju dan menguasai dunia. Beliau berhasil merubah kehidupan bangsa Arab dari berbagai sisi dan keadaan. Inilah yang membuat Nabi menjadi sosok yang dikenal sebagai sosok agung dan besar dalam sejarah manusia. Setelah turunnya surat Al-Mudassir ayat 1-7 ini, maka dimulailah Rasulullah dalam melaksanakan risalah yang diperintahkan Allah. Adapun tahap-tahap dakwah yang dijalankan Rasulullah pada masa periode Mekah ini terbagi dalam 3 tahapan, yaitu 1. Dakwah secara sirriyah atau sembunyi-sembunyi. Permulaan dakwah keislaman secara diam-diam ini, Nabi memulai dakwahnya dengan mengajak orang-orang terdekat yang ia kenal dan mereka pun mengenal beliau. Di antara mereka terdapat nama Khadijah binti Khuwailid, yaitu istri Nabi. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi. Yang ketiga, Zaid bin Harithah, budak Nabi. Dan Abu Bakar As-Siddiq. Nama terakhir adalah sahabat dekat Nabi, pedagang yang jujur dan ahli nasab terkemuka yang giat di bidang dakwah. Mereka yang masuk Islam lantaran dirinya adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Thalhah bin Ubaidillah. Golongan pertama yang juga masuk Islam adalah beberapa tokoh Quraisy laki-laki dan perempuan dan sejumlah maula atau bekas budak dan beberapa perempuan. Yang mana dengan beberapa sahabat yang pertama masuk Islam ini menjadikan semakin hari banyak jumlah orang yang ikut memeluk agama Islam. Walaupun yang masuk Islam juga ada dari kalangan orang kaya, tapi mayoritas kebanyakan mereka adalah dari orang-orang yang miskin, rakyat lemah dan jelata. Perjalanan Nabi secara sembunyi-sembunyi ini berlangsung selama 3 tahun. Selama jangka waktu ini telah terbentuk sekelompok orang-orang mukmin yang senantiasa menguatkan hubungan persaudaraan dan saling bahu-membahu. Penyampaian dakwah terus dilakukan hingga turun wahyu yang mengharuskan Rasulullah SAW menampakkan dakwah kepada kaumnya, menjelaskan kebatilan mereka dan menyerang berhala-berhala sesembahan mereka. Dakwah secara terang-terangan di tengah penduduk Makkah. Nabi secara terang-terangan didasari wahyu yang turun dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Dalam Quran surat Asy-Syura ayat 26. Pelaksanaan dari ayat ini, Nabi mulai mendakwakan Islam di kalangan keluarga dan kerabatnya. Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah ialah dengan mengundang kerabat dekat beliau seperti Bani Hashim dan beberapa orang Bani Muttalib. Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah ialah dagang, mengundang kerabat dekat beliau seperti Bani Hashim dan beberapa orang Bani Al-Muttalib dan Bani Al-Manaf. Beliau menyeru kaumnya kepada Allah dan berserah diri kepada Rabb-nya. Namun dari sekian banyak yang datang, semua menentang Rasulullah. Hanya Abu Thalib yang mendukung dan memerintahkan melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Setelah Nabi Muhammad SAW merasa yakin terhadap dukungan dan janji Abu Thalib untuk melindunginya dan menyampaikan wahyu Allah, maka suatu hari beliau berdiri di atas sofa lalu berseru, "Wahai semua orang!" Maka semua orang berkumpul memenuhi suruhan beliau. Lalu dia mengajak mereka kepada tauhid dan iman kepada risalah beliau serta iman kepada hari akhirat. Dari yang hadir di situ ada Abu Lahab angkat bicara, "Celakalah engkau untuk selama-lamanya. Untuk inikah engkau mengumpulkan kami?" Lalu turun ayat, "Celakalah kedua tangan Abu Lahab." Seruan beliau semakin menggema seantero Mekah hingga kemudian turun ayat yang artinya,
maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Maka Rasulullah langsung bangkit menyerang berbagai khufarat dan kebohongan syirik dengan menyebutkan kedudukan berhala dan hakikatnya yang sama sekali tidak memiliki nilai. Mekah berpijar dengan api kemerahan, bergolak dengan keanehan dan pengingkaran tatkala mereka mendengar suara yang memperlihatkan kesesatan orang-orang musyrik dan para penyembah berhala. Suara itu seakan-akan petir yang membelah awan berkilau, menggelegar dan mengguncang udara yang tadinya tenang. Orang-orang Quraisy bangkit untuk menghadang revolusi yang datang secara tak terduga ini, dan yang dikhawatirkan akan merusak tradisi warisan mereka. Orang-orang Quraisy bingung karena sepanjang sejarah nenek moyang mereka dan perjalanan kaumnya, mereka tidak pernah mengetahui bandingan yang seperti itu. Setelah menguras pikiran, tidak ada jalan lain lagi bagi mereka menghadapi orang yang jujur dan dapat dipercaya ini, yakni Nabi Muhammad SAW, kecuali mendatangi paman beliau, yaitu Abu Thalib. Mereka meminta kepadanya agar menghentikan segala apapun yang diperbuat anak saudaranya. Dengan perkataan yang halus dan lemah lembut, Abu Thalib menolak permintaan mereka. Maka mereka pun pulang dengan tangan hampa sehingga Rasulullah SAW bisa melanjutkan dakwah, menampakkan agama Allah dan menyeru hendaknya. Semenjak penolakan itu dan orang-orang Quraisy tahu bahwa Muhammad SAW sama sekali tidak menghentikan dakwahnya. Dakwah agama ini mulai dilancarkan Nabi secara terbuka dan terang-terangan di setiap tempat di Mekah. Ini juga memadai dimulainya tahap baru dakwah Islam, yaitu tahap penyiksaan, penghinaan, dan pencerlaan oleh kaum musyrik terhadap orang Islam dan juga Nabi. Ajakan secara terang-terangan ini dimulai dari sejak awal tahun keempat dari kenabian sampai akhir tahun ke-10. Orang-orang pemuka Quraisy dan orang-orang musyrik lainnya merasa terancam dalam kekuasaan dikarenakan bertambahnya penduduk Mekah yang memeluk Islam. Di sisi itu, Nabi dan para pengikutnya semakin menancapkan perilaku yang simpati dan memiliki kepercayaan diri yang besar, lagi berakhlak mulia yang menjadikan dorongan semakin bertambah banyak pengikutnya. Yang dilakukan ketiga yaitu dakwah di luar Makkah. Karena keadaan semakin mendesak, tekanan di sana sini terhadap pengikutnya, Rasulullah memerintahkan agar kaumnya hijrah dan mendakwakan Islam ke Habasyah. Rasulullah tahu bahwa raja yang berkuasa adalah seorang raja yang adil. Tak bakal ada seorang pun yang teraniaya di sisinya. Pada bulan Rajab, tahun kelima dari nubuwah, sekelompok sahabat hijrah yang pertama kali ke Habasyah terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita yang dipimpin oleh Utsman bin Affan. Karena siksaan dan penindasan yang ditimpakan orang-orang Quraisy semakin menjadi-jadi, Nabi Muhammad SAW tidak melihat cara lain kecuali memerintahkan mereka untuk hijrah untuk kedua kalinya. Kali ini hijrah berjumlah 83 orang laki-laki dan 18 wanita. Sementara itu Rasulullah SAW tetap berada di Mekah untuk terus mendakwahkan agama Allah buat penduduk Mekah. Banyak kejadian yang terjadi setelah Rasulullah menetapkan perintah kepada pengikutnya untuk hijrah ke Habasyah, mulai dari keislaman Umar bin Khattab dan Hamzah bin Abdul Muthalib yang membuat Islam semakin kuat, sehingga keadaan duka hati Rasulullah SAW atas meninggalnya paman beliau yaitu Abu Thalib dan istri beliau Khadijah binti Khuwailid terobati. Pada tahun ke-10 dari nubuwah, Rasulullah SAW pergi ke Thaif. Beliau pergi dengan berjalan kaki dengan didampingi pembantunya yaitu Zaid bin Harithah. Beliau mengajak penduduk setiap kabilah yang ia lalui kepada Islam, namun tak satu pun yang memenuhinya. Sesampainya di Thaif, beliau menyeru agama Allah kepada pemimpin Bani Thaqif. Namun semua menolaknya dan mencaci maki beliau sambil melempari batu ke arah beliau. Pembantu Nabi Zaid senantiasa melindungi beliau. Saat musim haji tiba,
beliau kembali ke Makkah dan berdakwah kepada orang-orang yang melaksanakan haji dari segala penduduk di luar Makkah. Agama Allah mereka bawa ke negerinya hingga tersebar luaslah Islam di Jazirah Arab, di antaranya itu Suwaid bin Samit, seorang penyair yang cerdas dari penduduk Yathrib yang juga dijuluki Al-Kamil oleh kaumnya. Yang kedua, Iyas bin Mu'adz, orang pemuda belia dari Yathrib. Yang ketiga, Abu Dzar Al-Ghifari, dia termasuk penduduk pinggiran Yathrib. Yang keempat, Tufail bin Amr Ad-Dausi, seorang penyair cerdas dan pimpinan kabilah Daus. Dimat Al-Azdi berasal dari Az-Zayanu dari Yaman. Dalam beberapa waktu sampailah Islam ke penjuru Jazirah Arab hingga ke Madinah. Islam di Madinah disambut baik oleh penduduknya. Dakwah Islam berhasil di bumi Yathrib yang membuat semua ketentuan Allah semakin bercahaya dan bersinar. Intisari dakwah Islam yang diberikan Nabi di Mekah selama lebih kurang 13 tahun meliputi i'tiqad dan keimanan, amal, ibadah, dan akhlak. Rasulullah memberikan pendidikan dan pengajaran selama di Mekah. Ia pendidikan keagamaan dan akhlak serta menganjurkan kepada manusia supaya mempergunakan akal pikirannya, memperhatikan kejadian-kejadian manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan alam semesta. Bagi semesta anjuran pendidikan akaliyah dan ilmiah. Dakwah yang dilakukan oleh baginda Rasul adalah dakwah bil hikmah wal mau'izah al hasanah. Dakwah yang jauh dari sikap kekerasan seperti mana yang banyak disalahfahami orang tentang Islam yang menyebutkan bahwa ideologi agama menjadi faktor penyebab terorisme dan korelasinya yang kuat pada fundamentalisme agama. Pemikiran dan peradaban Islam di Madinah. Hijrah Rasulullah dan umat Islam ke Madinah tidaklah terwujud begitu saja. Ada kondisi yang mendukung terjadinya hijrah tersebut, yaitu Bai'at Aqabah pertama dan kedua. Maksud penduduk Yathrib mengundang Rasulullah datang ke negerinya adalah guna mendamaikan pertikaian antar suku yang tidak kunjung berhenti. Dengan adanya Rasulullah diharapkan pertikaian itu dapat berhenti. Peta demografis Madinah saat itu adalah sebagai berikut. Kaum muslim yang terdiri dari Muhajirin dan Ansar. 2. Anggota suku Aus dan Khazraj yang masih berada pada tingkat nominal muslim, bahkan ada yang secara rahasia memusuhi Rasulullah SAW. Yang ketiga, anggota suku Aus dan Khazraj yang masih menganut Bagarisme. Yang keempat, orang-orang Yahudi yang tinggi dalam 3 suku utama, yaitu Banu Qainuqa, Banu Nadir, dan Banu Quraidah. Kemezemukan komunitas tersebut tentu saja melahirkan konflik dan tension. Pertentangan Aus dan Khazraj sudah terlalu terkenal dalam sejarah Islam. Bahkan diduga diterimanya Rasulullah SAW di Yathrib dengan baik di kedua klan tersebut karena kedua klan tersebut membutuhkan orang ketiga dalam konflik di antara mereka. Hal ini bisa dipahami dalam manajemen konflik. Adapun diterimanya Rasulullah SAW oleh kaum Yahudi merupakan catatan tersendiri. Tentu saja Yahudi menerima Rasulullah dengan penuh kecurigaan, tetapi pendekatan yang dilakukan Rasulullah mampu menjinakkan mereka, paling tidak sampai Rasulullah SAW. Dari sudut pandang ilmu politik, objek yang dipimpin oleh Rasulullah SAW memenuhi syarat untuk disebut sebagai negara. Syarat berdirinya negara ialah ada wilayah, penduduk, dan pemerintahan yang berdaulat. Kenyataan sejarah menunjukkan adanya elemen negara tersebut. Walhasil, setelah melalui proses bai'at dan piagam Madinah, Nabi dipandang bukan saja sebagai pemimpin rohani tetapi juga sebagai kepala negara. Kita beralih pada persoalan Islam, ajaran Islam pada periode Madinah.
ajaran Islam merupakan kelanjutan dari periode Mekah. Bila pada periode Mekah ayat tentang hukum belum banyak diturunkan, maka pada periode Madinah kita mendapati ayat hukum mulai turun melengkapi ayat yang telah ada sebelumnya. Ini bisa dipahami mengingat hukum bisa dilaksanakan bila komunitas telah terbentuk. Juga dapat dicatat kemajemukan komunitas Madinah turut mempengaruhi ayat sosioekonomi. Madinah yang dikuasai oleh Yahudi memerlukan sebuah perlawanan dalam bentuk zakat untuk pemerataan ekonomi di kalangan muslim dan pelarangan pengajaran Rasulullah pada sekolah kehidupan yang luas tanpa dibatasi dinding kelas. Dimanapun ada berbagai kesempatan yang mengandung nilai-nilai pendidikan dimanfaatkan sebagai sarana menyampaikan ajarannya di mana saja seperti di rumah, di masjid, di jalan, dari tempat-tempat lainnya. Pokok pembinaan pendidikan Islam di kota Madinah dapat dikatakan sebagai pendidikan sosial dan politik yang merupakan kelanjutan dari pendidikan Tauhid di Mekah, yaitu pembinaan di bidang pendidikan sosial dan politik agar dijiwai oleh ajaran merupakan cermin dan pantulan sinar Tauhid tersebut. Zulkarnain mengutip bahwa Samsul Nizar menyebutkan hasil pendidikan Islam periode Rasulullah terlihat dari kemampuan murid-muridnya, yaitu para sahabat yang luar biasa. Misalnya Umar bin Khattab, ahli hukum dan pemerintahan, Abu Hurairah, ahli hadis, Salman Al-Farisi, ahli perbandingan agama, Majusi, Yahudi, Nasrani, dan Islam, dan Ali bin Abi Thalib, ahli hukum dan tafsir Al-Quran. Kemudian murid dari sahabat Rasulullah di kemudian hari banyak yang menjadi ahli dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, sains, teknologi, astronomi, filsafat yang mengantarkan Islam ke pintu gerbang zaman keemasan, terutama pada fase awal kekuasaan dinasti Abbasiyah. Kesimpulan yang saya sampaikan yaitu dakwah Rasulullah dari zaman sebelum beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul sudah memberikan contoh untuk kita bahwa dari suri tauladan dan akhlak beliau patut untuk kita contoh dalam keseharian kita. Seberat apapun yang Rasulullah hadapi, Rasulullah selalu bergantung kepada Allah. Dengan segala susah payahnya cobaan yang Allah berikan, beliau tetap berpegang teguh dengan ketauhidan dan menjunjung tinggi agama Islam yang beliau bawa. Pada masa dakwah yang ada di Mekah, Rasulullah bertitik fokus kepada penampakan agama Allah, yakni Islam, dan menyuruh kepadanya agar tidak ada lagi kebiasaan khurafat atau sembah-sembahan yang tidak semestinya untuk disembah, untuk menjunjung tinggi tauhidullah. Dakwah Rasulullah SAW secara sirriyah dan dengan terang-terangan itu adalah tahapan bagaimana kita harus menjalani sesuatu itu secara alami, pendekatan yang terdekat untuk didahulukan. Intisari dakwah Islam yang diberikan Nabi di Mekah selama lebih kurang 13 tahun meliputi i'tiqad, keimanan, amal, ibadah, dan akhlak. Lalu pada masa beliau periode Madinah, Rasulullah saat semakin membuat Islam kuat dengan para sahabat, maka dimulailah titik untuk lebih memperluas penyebaran Islam. Sejarah pemikiran dan peradaban dalam bidang ini sangat berpegang teguh dan sumber ajaran Al-Quran dan hadis, yang mana dari situ Islam datang membawa sistem sosial dan bilateral dalam kurun waktu 23 tahun selama Rasulullah diutus sampai akhir hayatnya. Kiranya sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Barangkali banyak kekurangan perlu dikoreksi lagi. Semoga membawa manfaat dan bisa mengamalkan bagaimana Rasulullah dalam pemikiran dan peradaban Islam di awal kejayaannya. Wallahu a'lam bishawab.